adik-adik sekalian, teman-teman. Ketemu lagi pada video saya mengenai teori relativitas Einstein. Pada video kali ini saya akan membahas simbol Christoffel, yang mana pada video kali ini kita fokus pada tinjauan aljabar dari simbol Christoffel, yang sebenarnya video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu simbol Christoffel dalam tinjauan geometri. Nah, yang mana sekarang kita langsung saja bagaimana tinjauan simbol Christoffel pada tinjauan aljabar. Nah, pada tinjauan aljabar ini kita berusaha untuk menunjukkan bahwa simbol Christoffel itu dapat dihitung dengan lebih efisien gitu ya. Jadi karena kalau dari tinjauan geometri maka kita harus menggambar basis-basis vektor pada suatu sistem koordinat, yang mana gambar ini tentu saja bukan perkara mudah, apalagi kita berbicara di dimensi 3 atau bahkan di dimensi 4, yaitu pada ruang waktu, yang mana sayang sekali bahwa tinjauan teori relativitas umum atau teori relativitas Einstein ini adalah tinjauannya di ruang waktu, sehingga tidak mungkin kita melakukan tinjauan geometri untuk simbol Christoffel, sehingga harus dicari cara yang lebih efisien dalam menghitung simbol Christoffel. Maka kita akan coba dengan menggunakan cara aljabar gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui gitu ya di video sebelumnya, bahwa jika dalam suatu sistem koordinat, misalnya saja dalam sistem koordinat polar ya, agar nyambung contohnya dengan video sebelumnya, bagi yang belum nonton silahkan ditonton video tentang simbol Christoffel dalam tinjauan geometri begitu ya. Maka jika kita anggap bahwa suatu basis vektor dalam polar ini kan dia koordinatnya r theta dengan basis vektornya, basisnya adalah er dan e theta ya. Nah, jika kita lihat dalam sistem koordinat polar ini, basisnya itu er-nya itu merupakan sebagai fungsi koordinatnya, yaitu sebagai fungsi r theta. Begitu pula dengan basis theta-nya itu sebagai fungsi koordinatnya, yaitu r theta juga. Dan berdasarkan apa yang sudah kita pahami dalam kalkulus, maka perubahan basis ini terhadap suatu koordinat tertentu itu dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya kita mencari perubahan basis theta terhadap koordinat theta gitu ya, maka kita akan dapatkan perubahan basis terhadap theta. Maka kita akan dapatkan bentuk kalkulusnya, yaitu ini indeks ya d theta, jadi perubahan terhadap theta dari e theta, maka itu sama dengan kita ketahui inilah parsial e theta parsial theta d theta, oke. Pada arah er tentu saja, dan ini parsial e theta parsial theta d theta pada arah e theta begitu ya. Dan oke, perlu saya ingatkan bahwa simbol Christoffel itu menyatakan adalah perubahan suatu basis terhadap suatu koordinat gitu ya pada arah basis tertentu, kan begitu ya. Ini adalah simbol Christoffelnya. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini, dan artinya ini koefisien ini akhirnya disimbolkan dengan
simbol Christoffel, jadi pada arah ER berarti R, perubahan E theta terhadap theta, begitu jadinya ya. Nah, kita tuliskan lagi ER, dan ini tentu saja adalah theta, 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 D theta, E theta. Oke, seperti itu jadinya bentuknya. Nah, dari sini kita lihat bahwa simbol Christoffel ini tiada lain merupakan koefisien koneksi, begitu ya. Nah, begitu pula kalau kita cari perubahan basis theta ya, E theta ini terhadap R gitu ya. Kalau terhadap R, maka bisa kita dapatkan terhadap koordinat R, maka kita akan dapatkan perubahan E theta terhadap koordinat R gitu ya. Itu kita akan dapatkan parsial E theta parsial R dr arah R gitu kan. Kemudian ditambah parsial E theta parsial R dr arah E theta, atau ini bisa dituliskan dengan koefisien koneksinya itu adalah R theta R dr ER gitu ya, plus simbol Christoffel theta, ini theta R tentu saja dr E theta, begitu. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, sehingga kalau kita cari dari dua persamaan ini gitu ya, 1 dan 2 bentuk ini, maka berarti total perubahan dari basis E theta tersebut gitu ya. Jadi total perubahan basis E theta tersebut gitu ya, terhadap perpindahan pada sembarang arah gitu, kita akan dapatkan sebagai berikut jadinya ya. Jadi D E theta itu adalah perubahan di arah terhadap R-nya dari E theta ditambah perubahan terhadap theta-nya dari E theta tersebut gitu ya. Kalau kita masukkan dari dua persamaan ini gitu ya, kita masukkan, maka ini akan menjadi gamma, kita mulai dari ER nya dulu deh ya. Ya, gamma theta R theta R gitu ya. Saya mungkin tulis lebih ke kiri lagi karena ini nanti akan cukup panjang. Oke. Nah, gamma R theta R dr ER tambah gamma theta R ya, gamma theta R dr E theta gitu ya. Kemudian kita tuliskan yang ini gamma R theta gamma R theta simbol Christoffel tapi ya ini ya, di theta ER tambah theta di theta E theta gitu ya. Jadi begitu total perubahan dari basis theta ini. Nah, tentu saja kalau untuk yang ER dengan cara yang sama kita akan dapatkan nanti ya total perubahan untuk R, total perubahan basis ER itu, maka tentu saja DER kita akan dapatkan gitu ya
dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan nanti bentuknya adalah gamma. Jadi pada R terhadap R gitu ya, dr pada arah ER. Nah, kemudian masih perubahan R terhadap R pada arah theta, maka ini dr e theta gitu ya. Kemudian perubahan R terhadap theta, d theta pada arah R, ini ya R gitu kan. Nah, plus satu suku lagi perubahan pada arah theta, R terhadap theta, d theta, e theta. Nah, seperti itu. Oke, jadi jelas ini ada 4 suku, kemudian ada 4 suku, sehingga ada total ada 8 simbol Christoffel gitu ya. Nah, dan dalam notasi Einstein, dalam notasi penjumlahan Einstein, maka dua bentuk tadi dapat dijadikan satu, ditulis dengan d mu gitu ya, itu sama dengan simbol Christoffel nu alpha dx alpha e nu gitu. Oke. Jadi ini bentuknya secara sederhana, yang mana kalau bagian ini dibentang, maka kita akan mendapatkan bentuk ini dan ini. Oke, jadi itu mengawali kita bagaimana kita mencari secara aljabar. Nah terus bagaimana caranya kita mencari secara aljabar gitu ya? Bagaimana kita caranya mencari? Nah, kita memang harus mencari ya satu-satu seperti ini. Asal bentuk transformasinya itu diketahui. Ingat ya, bahwa simbol Christoffel itu misalnya R theta itu berarti adalah basis R gitu ya. ER diturunkan terhadap terhadap koordinat theta gitu ya. Pada arah R gitu ya, atau di sini dituliskan sebagai ER kan begitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau kita sudah ketemu bentuk ER-nya, transformasi basis ER-nya terhadap suatu sistem koordinat, misalnya saja di koordinat dasar kita gunakan sistem koordinat Kartesian, maka tentu saja dengan cara menurunkan seperti ini, dengan sedikit ketelitian dan ketekunan, maka kita akan dapatkan. Dan ini saya rasa lebih efisien dibanding kita menggambar gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Cara secara aljabar itu kita menggunakan beberapa langkah gitu ya. Nah, cara yang pertama itu adalah dengan basis vektor pada sistem koordinat tertentu didekomposisi dalam koordinat dasar, misalnya dalam sistem koordinat Kartesian, yang tentu saja ini melibatkan transformasi sistem koordinat gitu ya, sistem koordinat gitu. Nah, selanjutnya baru kita akan lakukan masing-masing turunan gitu. Jadi karena di sini ada 8, artinya ini adalah basis E theta diturunkan terhadap R, ini basis E theta diturunkan terhadap R gitu ya. Dicari pada arah dicari pada arah E theta-nya, kalau ini dicari pada arah ER-nya. Tentu saja itu dilakukan 8 kali, maka diturunkan masing-masing gitu ya, sehingga kita lakukan 8 kali tentu saja. Kemudian yang ketiga baru cek kesamaan
kesamaan dekomposisi dalam koordinat baru lagi gitu ya. Nah, contohnya kalau polar kita buat dulu ER-nya dalam EX EY, kemudian diturunkan, setelah diturunkan nanti buat lagi nanti dalam ER lagi gitu, atau E theta dan atau E theta ya. Mungkin untuk lebih jelasnya contoh aja ya. Contoh untuk sistem koordinat polar, kita gunakan sistem koordinat polar yang mana kita dapatkan transformasinya itu adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta gitu ya. Dan tentu saja kita dapatkan basis ER-nya itu dalam Cartesian itu didapat cos theta EX ditambah sin theta EY. Nah, sedangkan E theta-nya adalah minus R sin theta EX tambah R cos theta EY gitu. Nah, bagi yang lupa untuk transformasi ini, silahkan lihat kembali video saya tentang sistem koordinat polar dan juga tentang transformasi komponen serta transformasi basis vektor gitu ya. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Baik, nah selanjutnya kita akan hitung diferensial total dari vektor-vektor basis ini, yaitu kita cari dulu ya sesuai dengan yang tadi ya. Yang ini itu kan dengan definisi simbol Christoffel-nya atau koefisien koneksinya ya, bahwa dia merupakan seperti ini turunan basis tersebut terhadap koordinat perubahannya pada arah tertentu, maka kita akan dapatkan bentuk DER-nya itu akan sama dengan, nah ini yang pertama partial ER terhadap R gitu ya, DR EX gitu. Oke. Kemudian kita dapatkan ini adalah partial ER partial R. Jadi kenapa ini EX? Karena memang ER-nya sekarang adalah sebagai fungsi X dan EX dan EY ya. Maka kita buat seperti ini. Oke, mungkin nanti terlihat ini seolah-olah simbol Christoffel XRR gitu, tetapi tidak seperti itu maksudnya. Nanti kita akan lakukan, kita lihat saja dulu, kita lanjutkan saja dulu ini. Ini oke, biar lebih gampang saya sebut sebagai arah X arah Y gitu ya. DR EY gitu. Kemudian tambah partial ER terhadap theta X D theta, tentu saja ya, partial theta ini E theta tambah partial ER partial theta Y D theta E, oh ini EX ya, maaf ini EY. Nah good. Oke, sekarang kita turunkan gitu ya, kita turunkan semua ini, lakukan dengan penurunan biasa. R turunkan terhadap R. Apakah di sini ER itu memiliki R? Tidak. Berarti hasil turunannya apa? Yang pertama 0 gitu ya. Nah, yang kedua coba kita lihat. Ini ada DR-nya ya. 0 kali DR gitu ya. Kenapa harus DR ya? Karena nanti kita akan lihat gitu ya. Karena ini DR, ada DR. Kita tulis saja 0 DR gitu. Sama aja 0 ya. Yang kedua juga 0 ya, karena terhadap R, turunkan terhadap R juga tidak ada R-nya, jadi 0. Nah, kemudian yang terhadap theta-nya sekarang, turunkan terhadap theta, maka yang bagian X-nya, EX itu kita turunkan terhadap theta-nya, kita akan dapatkan
nilainya itu adalah min sin theta gitu ya, min sin theta EX gitu. Kemudian EY nya yang bagian Y ini kita turunkan terhadap theta, itu kita dapatkan plus cos theta EY gitu ya. Di tetanya belum saya tulis. Iya, ini d theta, ini d theta gitu ya. Oke, nah sehingga ini hasilnya adalah 0 dr. D tetanya saya kumpulkan menjadi apa? Min sin theta EX plus cos theta EY gitu ya, atau d theta. Nah ingat, min sin theta EX plus cos theta EY kan mirip sama ini ya, sin theta EX cos theta EY, cuman nggak ada R nya. Artinya di ini bisa saya misalkan adalah dengan E theta ini dibagi R gitu kan, sehingga ini akan menjadi 0 dr plus E theta seper R E theta d theta. Oke, nah akhirnya kita dapat bagaimana turunan total PR terhadap dr dan theta, kan begitu ya. Oke, jelas dulu. Nah, kita akan lakukan untuk yang theta sekarang, basis E tetanya. Seperti biasa kita tuliskan dulu, ini adalah partial E theta terhadap R dulu ya, X dr EX gitu, tambah partial E theta terhadap R Y dr EY itu, tambah partial E theta partial theta gitu ya, X d theta EX tambah partial E theta terhadap theta d theta, ini Y nya, nah EY. Oke, mari kita akan turunkan satu-satu. Bagian X nya dulu kita turunkan terhadap R. Ini ya, yang ini kita turunkan terhadap R. Oh ada, berarti hasilnya adalah minus sin theta gitu ya. Jadi hasilnya adalah minus sin theta, nah dr EX tambah yang bagian Y nya kita turunkan terhadap R. Oh hasilnya adalah cos theta kan, cos theta dr EY. Nah tambah sekarang yang ini kita bagian X nya turunkan terhadap theta, sin turunkan menjadi min R cos gitu ya, min R cos theta d theta EX tambah yang bagian Y nya turunkan cos terhadap sin terhadap theta, berarti menjadi min R sin theta gitu kan, d theta EY. Nah atau boleh saya kumpulkan ini menjadi K min sin theta EX tambah cos theta EY dr tambah yang ini menjadi min R, atau tambahnya saya hilangkan saja biar nggak double. Nah ini minus R kali cos theta, sebentar, cos theta ya, karena minusnya udah keluar jadi cos theta ya, cos theta EX tambah sin theta EY d theta. Nah ini apa ini? Nah yang bagian ini itu sama seperti ini ya, E theta tapi dibagi R, sehingga suku pertama jadikan satu untuk dr nya itu adalah seper R E theta dr tambah, nah yang ini adalah apa? Ini adalah ER kan, perhatikan, no ER ya, sehingga kita dapatkan ini adalah
minus tapi ya, minus R E R, nah D theta. Oke, kita dapatkan akhirnya seperti itu. Oke, jelas dulu sampai di sini. Nah, dari sini kita akhirnya dapatkan, atau kita rangkum ya, tuliskan keduanya. Ini berarti DER kita dapatkan, yang ini 1/R E theta D theta, 1/R E theta D theta, sedangkan DE nya itu adalah DE theta-nya itu adalah 1/R DR E theta gitu ya, DR E theta. Oke, good, minus R D theta ER, atau min R D theta ER gitu ya. Nah, baru kita akan cari koefisien koneksinya atau simbol Christophelnya. Kita akhirnya dapatkan yang tidak nol ya, yang tidak nol. Jadi apa ini yang tidak nol? Yaitu perubahan basis ER gitu ya terhadap D theta, terhadap theta ya, pada arah theta. Sekali lagi, yang ini perubahan ER, berarti simbol Christophelnya adalah perubahan R ya, ER terhadap koordinat theta, ada theta sini, theta pada arah theta, pada arah theta. Sebesar apa? Sebesar 1/R. Nah, kayak gitu. Oke, good. Sekarang kita lihat yang di bawah. Berarti ini adalah saya tulis dulu ya, simbol Christoffel, nah, yaitu perubahan theta, perubahan theta, theta terhadap DR, berarti terhadap R pada arah theta, berarti pada arah theta, yaitu hasilnya adalah 1/R. Oke, dan satu lagi simbol Christoffel, perubahan E theta, berarti theta terhadap theta, pada arah R, pada arah R, yaitu nilainya minus R, min R. Dan oke, kita akhirnya dapat 3 buah simbol Christoffel yang tidak nol. Loh, bukannya tadi 8 ya? Ya memang 8. 5 yang lain adalah 0 gitu ya. 5 lainnya sama dengan 0 begitu. Sehingga kita akhirnya dapat yang tidak 0 saja ini. Oke, lebih simpel ya kelihatannya ya. Ya, tapi ini terlihat simple karena kita memang sudah melihat bagaimana maknanya secara geometri gitu. Karena kalau kita langsung ke aljabar ini tanpa kita melihat makna geometrinya, maka bentuk seperti ini pun akan sulit kita pahami gitu ya. Sehingga sebelum mempelajari yang ini, ada baiknya bagi yang belum melihat video tentang tinjauan geometrinya, mending tonton dulu bagian tinjauan geometrinya. Oke, sampai sini jelas dulu ya. Baik, kalau sudah jelas, maka jadi demikian yang tentang metode tinjauan aljabar ini ya. Jadi langkah pertama jelas bagaimana kita mengubahnya dalam koordinat dasar, misalnya kartesian, kemudian menurunkannya, kemudian mencek dekomposisinya dalam koordinat yang baru. Nah, seperti yang tadi saya lakukan, yang ini ya, ini kan koordinat lama, jadi ini kode komposisi ini kan koordinat lama, tapi akhirnya itu menjadi suatu koordinat yang baru gitu. Jadi ini merupakan tiada lain adalah E theta 1/R E theta itu ya, yang ini.
Oke, jadi koordinat lama. Jadi dibolak-balik seperti itulah langkahnya ya. Dan hingga akhirnya dapat 3 yang tidak nol. Nah, sisanya yang tidak nol tinggal di list aja ya. Misalnya theta RR gitu, pasti 0. Gamma apalagi nih, R theta sudah, gamma theta. Nah, itu 0 gitu ya, yang belum nih. Oke, nah yang ini gamma RR 0, gamma R theta itu 0, dan gamma R theta R itu 0. Simbol Christoffel ya. Oke, jelas ya? Oke. Nah, dari tadi kita masih membahas sistem koordinat polar gitu ya, sebagai contoh sederhana untuk memahami tentang koefisien koneksi atau simbol Christoffel ini gitu. Dan simbol Christoffel ini sebenarnya adalah suatu konsep yang sangat indah gitu ya, dan nantinya dia juga bersama tensor metrik dia akan menjadi 2 objek yang sangat berguna yang akan dipakai terus-menerus dalam pembahasan kita tentang teori relativitas umum. Dan sistem koordinat polar ini kalau kita mau tingkatkan ke dalam 3 dimensi, maka meskipun dia 2 dimensi sistem koordinat polar ini, kalau kita tingkatkan dalam 3 dimensi, maka kita bisa tinjau yang paling sederhana itu adalah sistem koordinat silinder gitu ya. Sistem koordinat silinder yaitu 3 dimensi, yang mana sejatinya sistem koordinat silinder itu adalah sistem koordinat yang alasnya berupa sistem koordinat polar namun ditambah lagi sumbu Z gitu ya, sehingga membentuk sistem koordinat silinder gitu. Nah, kalau saya gambarkan basis-basis vektor dalam sistem koordinat silinder gitu ya, maka gambarnya adalah sebagai berikut gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya gitu ya, sehingga ini Z-nya, dan ini adalah sistem koordinat polarnya, sehingga pada suatu titik, misalnya titik Q, titik P gitu ya, maka di sini bisa saya gambarkan bagaimana arah basis vektornya, yaitu untuk P ini basis vektor R-nya, ini basis vektor theta-nya, dan basis vektor Z-nya begini ya, ke arah sumbu Z. Oke. Nah, kemudian kalau saya dari P kita berubah ke Q, maka ini adalah basis vektor R-nya, inilah basis vektor theta-nya gitu ya. Ini basis vektor Z-nya. Bagi yang lupa, mungkin sistem koordinat silinder itu adalah sistem koordinat yang R, theta, Z gitu ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa arah EZ ini selalu sama walaupun sudah berpindah titik gitu ya, berpindah posisi, terjadi perpindahan dari P ke Q, dan besarnya selalu sama gitu. Sehingga kalau kita lihat bahwa di sini kita lihat perubahan basis vektor EZ gitu selalu 0 terhadap koordinat apapun gitu, koordinat apapun gitu loh. Oke, sedangkan untuk perubahan basis ER dan Eθ-nya itu tetap mengikuti sistem koordinat polar ya, perubahannya gitu. Nah, bagaimana perubahan ke arah Z-nya ya, karena dia cuma dipindah begitu saja ke arah Z dan sumbu Z-nya tuh lurus gitu aja. Jadi ketika dipindah ya, ini seperti ini, dipindah ke dari P ke Q ini kan menyusuri ke sumbu Z ya, ke koordinat Z-nya, lengkung koordinat Z-nya. Nah, arah ER-nya itu kan tidak berubah, artinya perubahannya juga 0. Artinya apa? Perubahan basis vektor EZ selalu 0 terhadap koordinat apapun, dan basis vektor apapun ketika diajak untuk berubah terhadap Z itu juga 0 gitu. Artinya apa? Dalam 3 dimensi sistem koordinat silinder ini gitu ya, sejatinya itu tidak akan merubah simbol Christoffel gitu, ya kan?
walaupun dia semakin banyak, yaitu adalah ada 27, yaitu apa? 3 pangkat 3 ya, atau 27 komponen gitu ya. Maka tidak akan mengubah jumlah tidak akan mengubah nilai dari simbol Christoffel gitu. Ya, karena kalau dilihat bahwa perubahan terhadap yang melibatkan Z itu baik vektor basis ER, E theta berubah terhadap koordinat Z, maka itu hasilnya 0. Kemudian apalagi EZ gitu ya, karena dia tidak pernah berubah terhadap basis manapun, arah dan besarnya itu selalu tetap, maka nilai simbol Christoffelnya juga 0. Sehingga sejatinya meskipun 27, maka yang ada simbol Christoffel pada sistem koordinat silinder itu ya tetap sama dengan sistem koordinat polar gitu, yang tidak nolnya, yaitu apa? Yang ini saja, 3 ini saja, yaitu oke, kita copy saja yang ini, yaitu nilainya adalah ini R ya, good, ya, jadi cuma 3 ini aja. Maka setiap simbol Christoffel yang melibatkan minimal Z gitu ya, misalnya Z, RR itu pasti 0. Bahkan misalnya ini theta, Z terhadap R, maka minimal Z, ada Z-nya tuh pasti 0. Apalagi yang theta ZZ gitu ya, kalau 2 Z-nya apalagi tuh pasti 0 gitu ya. Jadi dalam 3 dimensi meskipun dia ada 27, tapi untuk sistem koordinat silinder dia hanya memiliki 3 simbol Christoffel yang tidak 0. 24 yang lainnya itu 0. Oke, jelas ya sampai di sini? Nah, kalau sudah jelas, jadi demikian mengenai cara aljabar tinjauan simbol Christoffel ini. Jadi sebenarnya cukup sederhana asal kita sudah memahami bagaimana maksud atau pengertian dari simbol Christoffel tersebut gitu ya. Oke. Nah, mengenai simbol Christoffel ini, jadi meskipun dia ada 27 dalam 3 dimensi, namun tidak semuanya itu memiliki nilai. Ada beberapa nilai simbol Christoffel yang nanti nilainya itu 0 gitu ya. Dan bahkan yang lebih menarik bahwa ternyata simbol Christoffel itu memiliki simetri gitu ya. Ya, oke. Nah, perhatikan aja di sini. Kalau theta R diubah jadi R theta dengan catatan ininya sama, maka ternyata dia memiliki nilai yang sama, begitu kan? Nah, bagaimana kita membuktikan simetri ini? Kita akan lihat bahwa seperti yang sudah dalam Einstein summation convention-nya, konvensi penjumlahan Einstein-nya, maka untuk perubahan suatu basis vektor tertentu, misalnya EMU, itu kan diberikan oleh tadi ya, partial EMU terhadap suatu koordinatnya x alpha, misalnya dx alpha, begitu kan ya. Nah, yang mana sebenarnya kalau kemudian ini kita tuliskan lagi menjadi partial x mu terhadap suatu yang bukan yang ini maksudnya ya, yang ini, bahwa partial x mu partial x alpha itu yang ini ya, itu kan tiada lain koefisien koneksi gitu ya. Dia koefisien koneksi sehingga itu dituliskan dengan simbol Christoffel nu, EMU nya berarti EMU terhadap koordinat alfa gitu ya. Cuman arahnya ya ke arah EMU, ENU gitu ya. Sebentar, ENU. Nah, seperti itu kan. Jadi yang ini seperti ini bentuknya. Nah, oke. Nah, kemudian kita ingat lagi dalam bentuk transformasi. Jadi bentuk transformasi basis gitu ya. Basis
itu kan bentuknya begini ya. Bentuk transformasi basis itu adalah partial E mu terhadap X alpha. Itu kan dia dapatnya adalah bukan partial X mu, E mu, nah gitu ya. E mu itu kita dapatkan dari basis EM gitu ya, maka itu adalah nilainya partial XM partial X mu, begitu kan? Kalau kita lihat, dilihat lagi bagaimana bentuk transformasi basis di video sebelumnya. Nah, maka jika ini kemudian saya substitusi ke sini gitu ya, saya substitusi ke situ, maka kita akan dapatkan partial E mu partial X alpha. Nah, seperti ini ya. Berarti ini diturunkan lagi terhadap alpha gitu lagi sekali, sehingga ini menjadi apa? Partial kuadrat XM. Ini adalah partial X alpha partial X mu dari EM. Nah, begitu bukan? Nah, kalau saya ambil lagi ini, perhatikan yang ini sama dengan ini, nah gitu ya. Maka ini tiada lain sama dengan simbol Christoffel nu mu alpha E nu. Nah, kan begitu ya. Oke. Berarti yang menjadi sekarang patokan lah mu alpha ini dengan X mu X alpha ini. Dalam kalkulus kan diizinkan. Ingat ya, dalam kalkulus diizinkan bahwa partial kuadrat suatu fungsi gitu ya, partial X alpha partial X mu itu akan sama aja dengan partial kuadrat suatu fungsi jika dibalik partial X mu partial X alpha, ya kan? Oke. Nah, artinya yang ini boleh saja saya tuliskan dengan apa? Ini akan sama juga dengan partial kuadrat XM partial X mu partial X alpha. Artinya ini sama juga dengan apa? Gamma nu alpha mu E nu gitu kan. Dan ini sama kan? Sama dengan. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Artinya dari sini kita dapatkan bahwa gamma nu mu alpha itu sama dengan gamma nu alpha mu. Jadi terbukti bahwa simbol Christoffel itu memang bersifat simetri untuk indeks bawahnya. Oke, sampai di sini jelas dulu ya. Baik, jadi demikianlah sebenarnya adik-adik bahasan kita tentang simbol Christoffel gitu ya, yang sudah kita bahas dari tinjauan aljabar.